مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Bapak-bapak yang masih di luar Masjid Al-Barokah, kami harapkan untuk segera memasuki dalam Masjid Al-Barokah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat keimanan, sehingga kita masih dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Barokah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita yang berada di majelis ini akan selalu mendapatkan curahan syafaat dari beliau, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Barokah beserta anggota, yang terhormat Ketua PBD Desa Kudut, para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan Masjid Al-Barokah yang sangat saya banggakan. Terima kasih kami ucapkan kepada para untuk tertibnya acara kita pada malam hari ini. Bacakan susunan acara kita yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan orang, yang ketiga tausiah agama, yang keempat doa, yang kelima acara kita yang pertama adalah bersama-sama kita membuka acara kita ini dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Habib Ubaidillah, yang kami hormati Ketua BPD beserta Bapak dan Ibu para jemaah dan juga anak-anak kami yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Barokah ini dalam rangka menikmati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dari Pak Habib Ubay yang berkenan untuk mengisi acara ini. Terus terang acara beliau ini sangat padat. Malam tadi ada di Masjid Al-Huda, dan mohon maaf tidak bisa hadir ke sana karena cuaca ya. Rumah kita juga lah hampir banjir jadi malam tadi. Mungkin ini suatu semacam teguran lah bagi masyarakat kali 3 atau apa, kita tidak tahu kan, karena kerusakan lingkungan kita yang sangat luar biasa, jalan putus, tiap PLN rokok, banyak hal-hal yang memang yang disebabkan oleh ulah kita. Jadi Bapak dan Ibu semua, sekali lagi saya selaku Ketua DKM Masjid Al-Barokah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari Bapak dan Ibu semua. Kami juga mohon maaf apabila di dalam acara ini banyak sekali kekurangan, karena terus terang di dalam situasi seperti ini, cuaca yang tidak menentu, kita ini mengundang ramai-ramai, ini adalah hujan pula kan, tidak menjadi juga acara ini. Jadi alhamdulillah kita hubungi Habib Ubay, ternyata beliau bersedia untuk mengisi kegiatan pada malam hari ini. Jadi sekali lagi kami atas nama DKM Masjid Al-Barokah ucapkan terima kasih. Kemudian marilah sama-sama Bapak dan Ibu semua serta anak-anak kami kita mendengar apa yang disampaikan oleh Habib Ubay ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau kita bisa mengambil hikmah apa nanti yang bisa kita ketik nanti, karena terus terang Isra dan Mi'raj ini merupakan salah satu momentum yang sangat luar biasa bagi kita umat Islam ini di dalam rangka mengerjakan sholat atau ibadah kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
Jadi yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ketua DKM Masjid Al-Barokah yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya acara kita yang ketiga, acara inti kita pada malam hari ini, tausiah agama mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Habib Ubaidillah. Kepada Habib, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua DKM Masjid Al-Barakah, yang saya hormati juga anggota DPD Desa Ubud, yang saya hormati juga para sesepuh, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kenikmatan. Allah masih memberikan kita taufik dan hidayahnya, digerakkan anggota tubuh kita, hatinya kita untuk duduk di tempat yang sangat dicintai oleh Allah, di waktu yang sangat dicintai oleh Allah, mengingat sejarah seseorang kekasih yang sangat dicintai Allah, yaitu Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam surah Al-Isra sering kita mendengar di saat kita membuat acara Isra Mi'raj, biasa seorang qari membacakan ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Zat yang memberangkatkan hambanya di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diberangkatkan hamba tersebut yaitu baginda Nabi Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Ini ayat menceritakan tentang Isra. Adapun tentang Mi'raj di ayat yang lain, fa'auha ila abdihi ma'auha. Ayat yang kedua tersebut menjelaskan tentang Mi'raj, perjumpaan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam Quran minal masjidil haram. Kenapa dipilih oleh Allah keberangkatan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram? Dijelaskan oleh para ulama, Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Tempat yang pertama kali yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah Ka'bah Musyarrafah. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Kenapa perjalanannya dipilih oleh Allah menuju ke Masjidil Aqsa? Ulama menjelaskan masjid yang kedua, tempat yang kedua yang dibikin oleh Allah ketika di muka bumi ini, yaitu adalah Masjidil Aqsa. Dan ada lagi yang mengatakan di bu'diha, karena perjalanannya sangat jauh. Bahkan zaman dahulu ketika melakukan perjalanan tersebut, orang-orang melakukan perjalanan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina itu perjalanan 3 bulan. Kalau pulang pergi setengah tahun. Dan ini perjalanan Nabi Muhammad berangkat sebelum subuh, pulangnya sebelum subuh. Bahkan dijelaskan oleh para ulama sejarah, tempat tidurnya Nabi Muhammad masih hangat, belum dingin. Maksudnya apa? Begitu cepat perjalanannya
yang sangat panjang, tapi waktunya dipercepatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, memberitahu kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya semalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, menembus langit ketujuh, berjumpa dengan Allah, berangkat sebelum subuh, pulang sebelum subuh. Mereka menggunakan akal, mereka mengatakan Muhammad ini gila. Dan kemudian mereka membantah Nabi, ingin menjatuhkan Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Wahai Muhammad, saya ini di masjid ke Masjidil Aqsa, itu setiap perjalanan saya ke sana. Saya tahu berapa pintu Masjidil Aqsa dan berapa tahu jendela yang ada di Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi? Ditanya, kalau kau benar-benar ke Masjidil Aqsa semalam, jelaskan kepada saya berapa pintu yang ada di Masjidil Aqsa dan berapa jendela yang ada di Masjidil Aqsa. Jelaskan kepada saya. Tujuannya itu apa? Untuk membantah Nabi Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau Nabi Muhammad dihinakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya apa yang terjadi? Allah buka itu mata Nabi Muhammad, seakan-akan di depan ada Masjidil Aqsa, sehingga Nabi Muhammad tahu berapa jumlah dan jendela yang ada di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad sempat terdiam. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, apa kata Nabi? Wahai fulan, kau yang bertanya kepadaku berapa jumlah masjid, berapa jumlah pintu dan jendela di Masjidil Aqsa, betul? Kalau kau benar-benar jawab pertanyaanku. Apa jawaban Nabi? Pintu benci kepada Nabi. Dia mengatakan apa? Hadza sihir ibn Abi Kabsyah. Ini sihirnya Muhammad luar biasa, bahkan pintu pun tahu dia. Padahal dia tahu, tapi karena hatinya benci, hasad kepada Nabi Muhammad, hidayah gak masuk. Makanya kita penting untuk membersihkan hati. Kalau sudah ada hasad, benci, iri kepada orang berbuat baik pun kita akan menilai salah. Dan ini yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi Muhammad Mi'raj, itu perjalanan yang sangat panjang, banyak cerita yang dialami oleh Nabi Muhammad. Tapi Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahihul Muslim, beliau ini Pak seorang ulama luar biasa yang hidup tahun 600 Hijriah, abad 600 sampai 700 Hijriah, 631 tahun beliau lahir sampai 670 tahun lebih beliau meninggal. Beliau mengarang Syarah Sahihul Muslim. Beliau mengatakan apa? Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj itu ketika berjumpa kepada Allah dikasih 3 hadiah. Dikasih 3 hadiah untuk Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Apa yang pertama yang dikasih oleh Allah untuk Nabi Muhammad beserta umat Nabi Muhammad? Yang pertama as-shalawatul mafruḍah. Yang pertama dikasih sholat 5 waktu. Ini hadiah yang sangat indah yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad beserta umatnya Nabi Muhammad. Tapi banyak sekarang ini orang gampangin sholat. Banyak sekarang ini orang meremehkan sholat, seakan-akan sholat tidak butuh bagi diri. Ada orang mengatakan, kenapa kau tidak sholat? Ku sibuk gawe, ku banyak gawe, ku tidak sempat sholat, gawe ku banyak, makanya ku tidak sempat sholat. Kalau seandainya dalil buat sempat, tidak sempat, sibuk dan sebagainya, diperbolehkan meninggalkan sholat, jika harus tahu yang pertama kali lebih layak orang meninggalkan sholat itu sahabat Nabi ketika perang. Ketika perang melawan orang kafir Quraisy, lawannya ribuan, antara mati atau hidup. Kalau seandainya kalimat sibuk, banyak gawe, banyak urusan, sehingga boleh meninggalkan sholat, sahabat ini lebih layak lagi. Kenapa? Menyangkut nyawa. Tapi lihat apa yang diperintahkan oleh Allah, turun ayat. Ayat diperintahkan untuk sholat ketika lagi mau berperang. Bahkan diajarkan oleh Allah tata cara sholat.
Ika buka di ayat surat An-Nisa 106. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Wahai Muhammad, apabila engkau di pertengah sahabatku, lagi bersama sahabatku, fa aqamta lahumus shalah, engkau mendirikan salat bersama mereka sahabatmu, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka. Dari banyak sahabatmu tadi bagi kelompok, sebagian kelompok umatmu bersamamu, sholat bersamamu, wal yakhudu aslihatahum, sambil megang senjata, sholat sambil megang pedang. Fal yakunu min waraikum, kalau sudah selesai satu rakaat, bahkan dalam fikih ada 4 cara tata cara sholatnya ketika berperang, bahkan itu semua riwayat dari Nabi Muhammad. Kalau seandainya sibuk, banyak kerjaan, ada gawe, banyak urusan, boleh meninggalkan sholat, ini sahabat lebih utama. Tapi apa? Diperintahkan oleh sholat. Bahkan ada namanya sholat syiddatul khauf. Apa sholat syiddatul khauf? Ketika waktu duhur udah mau habis, sedangkan masih berperang itu para sahabat, maka diperintahkan sholat semampunya mereka. Dimaafkan ketika tidak menghadap kiblat, tidak apa-apa. Sholat biasa bergerak 3 kali batal, ketika berperang tidak masalah. Yang penting tidak boleh teriak, tidak boleh ngomong, dan tidak boleh membawa pedang yang berlumuran darah. Terus kalau megang bagaimana? Lepaskan, karena sholatnya batal, membawa darah. Tapi kalau dilepaskan, nyawa kita terancam. Pegang, tidak masalah. Perang sambil sholat, tapi nanti sholatnya diqadha. Sampai segitunya diwajibkan untuk sholat. Jadi kalau alasan sibuk dan sebagainya, nggak bisa. Ada lagi orang beralasan, kenapa kamu nggak sholat lagi? Allah maha mengerti, maha penyayang, Allah maha pengampun, Allah tahu keadaan kita. Makanya kita tidak sholatnya, Allah tahu kita ini sakit. Kalau alasan sakit boleh meninggalkan sholat, bagus. Sayyidina Umar bin Khattab lebih layak untuk tidak sholat. Di saat lagi sholat subuh berjamaah, beliau jadi Amirul Mukminin. Ketika itu pimpin sholat subuh. Di saat pimpin sholat subuh, beliau ditusuk dari belakang oleh seorang Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ditikam dari belakang, ditusuk perutnya 3 kali. Keluar darah berjejeran. Beliau terjatuh, dibopong oleh sahabat Nabi Muhammad, dibawa pulang ke rumah. Lalu kemudian yang menjadi imam diganti oleh Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Berlumuran darah dalam keadaan sekarang. Apa kata sahabat Nabi? Wahai Amirul Mukminin, as-shalah. Wahai Amirul Mukminin, sholat. Ini waktu subuh udah hampir habis. Apa jawaban beliau? Sayyidina Umar bin Khattab, ayo kita bangun sholat. La hadda fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada kebaikan di dalam Islam bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Sholat dalam keadaan duduk, beliau dalam keadaan sekarat, duduk berlumuran darah. Kalau seandainya alasan boleh meninggalkan sholat sakit, ini lebih utama untuk tidak sholat. Tapi apa? Tetap beliau melaksanakan sholat. Oh, nggak bisa sakit menggunakan air, dikasih oleh Allah cara tayamum. Bahkan tidak ada nabi-nabi sebelumnya tayamum khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Untuk memperingat agar bisa melaksanakan sholat. Oh, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk ngadep kanan tarik, dadanya ngadep kiblat. Oh, nggak bisa terlentang setruk, bagaimana bisa menggunakan hati, dalam hatinya dia sholat. Oh, kalau nggak bisa jadi ya bungkus sholatin karena sudah meninggal. Karena yang nggak sholat itu cuma 2, Pak, Bu. Satu orang mati, yang itu orang gila. Saya nggak mau sholat, saya nggak mau sholat, sudah minum racun mati, nggak sholat lagi. Oh, ataupun gila minum obat jadi orang gila, nggak sholat lagi, tapi tetap kodok. Kenapa? Karena dia gilanya sengaja. Kalau gila nggak sengaja ya nggak ada tuntutan sama sekali.
Ya kalau nggak mau sholat minta sama Allah biar hilang. Jadi nggak usah sholat. Kalau alasan sakit dibantah oleh sahabat Nabi. Kalau alasannya alasannya apa? Sibuk banyak pegawai, sahabat Nabi lebih layak. Kalau alasannya perjalanan musafir, saya ini bepergian, saya tidak sempat untuk melaksanakan sholat, dibantah lagi oleh Allah. Apa dalam Quran Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi, apabila kamu lagi melaksanakan perjalanan di muka bumi ini, musafir, baik dari sini ke Pangkal Pinang, ke Tobuali, atau ke pulau luar Pulau Bangka, melakukan perjalanan yang bagus, bukan perjalanan untuk maksiat atau hanya untuk rekreasi jalan-jalan. Tujuannya tujuan bagus, perjalanannya 83 km lebih, dan ada syarat-syaratnya di dalam fikih dijelaskan oleh Nabi dan para ulama. Nah, kemudian ketika kamu melakukan perjalanan dalam keadaan perjalanan jauh, fala junaha alaikum an taksuru minas shalah, tidak apa-apa kamu kosor, kamu pangkas sholat menjadi 2 rakaat. Isya 4 kamu diskon, aku kasih diskon 50% 2 rakaat ada sholat. Zuhur sibuk perjalanan jauh, ya sudah dikasih Allah diskon 50% 2 rakaat. Asar dikasih diskon oleh Allah 50% 2 rakaat. Yang penting kamu melaksanakan sholat. Bahkan kau nggak sempat, nanti takut ketinggalan mobil, dikasih lagi oleh Allah jamak takdim dan jamak takhir. Agar kamu bisa melaksanakan sholat. Tidak bisa di waktu zuhur sholatnya ditakhir, diundur di waktu asar. Nggak bisa di waktu asar, di waktu zuhur jadi dimajuin. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Bahkan dijelaskan di dalam cerita Al-Imam Tirmidzi dalam hadis. Bahkan juga dijelaskan dalam Mustadrak Al-Hakim, dalam kitab Fawaidul Mukhtaram. Beliau mengatakan apa? La yarawna amalan. Para sahabat Nabi itu tidak pernah melihat sebuah amalan yang mana amalan tersebut bisa membuat orang kafir apabila meninggalkannya, kecuali amalan sholat. Meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan tidak zakat, tidak ada kalimat dari Nabi Muhammad tidak zakat kafir, itu nggak ada. Bahkan di dalam syariat, kalau kamu tidak mampu untuk berzakat, kamu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Nggak ada juga di dalam hadis Nabi kalau tidak haji kafir. Kalau kamu tidak mampu ya dimaafkan. Kenapa? Karena yang diwajibkan bagi orang yang mampu. Oh, kalau nggak mampu bagi yang berpuasa ya sudah, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nggak mampu untuk berpuasa ya bulan depan ketika sebelum di luar Ramadan dikodok. Tapi ketika sholat tidak ada alasan untuk tidak meninggalkan sholat. Bahkan ada hadis yang menjelaskan meninggalkan sholat hukumnya kafir. Makanya ada seorang dari Bani Thaqif, ada zaman dulu, zaman Nabi, ada namanya Bani Thaqif. Ini Bani Thaqif ini datang kepada Nabi ingin masuk Islam. Ngomong sama Nabi, dikasih tahu oleh Nabi, kalau kau mau masuk Islam, ada sholat, harus dilaksanakan puasa, ada zakat, tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamar, tidak boleh riba, dan sebagainya dijelaskan oleh Nabi. Lalu kemudian apa kata Bani Thaqif? Wahai Nabi, saya mau masuk Islam, melaksanakan apa yang dikerjakan, diperintahkan, tapi cuma satu, kami tidak mau sholat. Kalau yang lain kami mau, tapi kalau sholat enggak. Apa jawaban Nabi Muhammad? Lam yuqbal Islamum, tidak diterima Islamnya, diusir oleh Nabi. Diusir, ditolak Islam oleh Nabi. Lebih baik kau kafir udah kalau bahasa kita. Tapi ada lagi orang datang kepada Nabi ngomong, wahai Nabi Muhammad, saya mau masuk Islam. Tapi ada syaratnya, wahai Nabi. Apa kata Nabi? Saya nggak lepas dari zina. Saya nggak kuat kalau sama perempuan itu nggak kuat, saya pasti berzina. Tapi kalau yang lain diperintahkan oleh Islam saya mau, tapi kalau zina tolong izinkan. Apa jawaban Nabi? Syahadat dulu. Ketika selesai mengucapkan syahadat,
Selesai mengucapkan syahadat, ditanya oleh Nabi Muhammad, atardo antakuna li ummika, kalau seandainya ibumu dizinahi, engkau ridho enggak? Jawaban dia, enggak. Atardo antakuna li ukhtika, saudara perempuanmu kalau dizinain orang, kau mau enggak? Enggak. Ya sudah, kalau gitu kenapa kau berzina? Dipegang dadanya oleh Nabi, didoakan, akhirnya penyakit tersebut hilang. Jadi akhirnya jadi umat Nabi Muhammad dan melaksanakan sholat. Di sini kata ulama ada dua kebedaan. Kenapa yang pertama ditolak oleh Nabi? Dan kenapa yang kedua masih diterima oleh Nabi Muhammad menjadi umat Nabi Muhammad masuk Islam? Kenapa giliran yang sholat ditolak oleh Nabi Muhammad? Kata ulama apa? Dosa yang sangat besar yang susah untuk diampuni adalah sombong. Dan orang yang tidak mau sholat itu orang yang sombong kepada Tuhannya. Iblis tahu Pak Iblis? Lah pernah tengok Iblis tuh? Belum iya jangan sampai. Ini Iblis, dia disuruh sujud sama Allah luar biasa. Bahkan namanya sebelum masuk, sebelum dia dilaknat, namanya aslinya itu Azazil. Kemudian dalam bahasa Arab namanya Al-Haris. Akhirnya ketika melanggar perintahnya Allah, dilaknat oleh Allah menjadi namanya Iblis. Ini Iblis diperintahkan oleh Allah ibadah, ibadahnya luar biasa, bahkan mengalahkan malaikat. Bahkan kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Makanya Iblis itu iri sama Nabi Adam, anak kemarin sore dikasih keistimewaan. Apa kemewahannya? Keistimewaannya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam dikasih ilmu yang tidak dikasih ilmu kepada Iblis dan malaikat. Akhirnya iri, hasud, bahasa Arabnya, bahasa kitanya iri. Kemudian habis itu keluar sifat sombong, diperintahkan sujud, dia menolak, akhirnya dilaknat oleh Allah, dia marah tidak terima, kemudian keluar dendamnya, akhirnya dia berjanji mengganggu umatnya Nabi Muhammad. Anaknya Nabi Adam, anak keturunan Nabi Adam. Di sini kata ulama, lihat Iblis. Dia ketika diperintahkan sujud sama Allah, sujud. Tapi ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, Iblis ini ngomong sama Nabi Musa, wahai Musa, tolong kasih tahu Allah, saya ingin bertaubat. Capek kuning bermusuhan dengan Allah. Saya ingin damai, ingin selesai, nggak mau lagi bermusuhan. Nabi Musa ngomong sama Allah, disampaikan ke Allah, kata Allahnya, saya terima taubatnya Iblis. Cuma satu, ada syaratnya, ku sujud sama kuburannya Nabi Adam. Akhirnya Nabi Musa senang luar biasa. Kenapa? Ini hal remeh, hal gampang. Kalau seandainya dia bertobat akan menjadi sejarah, mencetak sejarah Nabi Musa mentaubatkan atau mengislamkan kembali Iblis. Akhirnya ketika ketemu Iblis, bertanya Iblis, gimana Musa? Kata Nabi Musa, ya taubatmu diterima, dosamu akan diampuni, tapi ada syaratnya. Apa? Sujud sama kuburan Nabi Adam. Apa jawaban Iblis? Wahai Musa, kau harus tahu, Adam masih hidup saja, awal diciptakan, saya disuruh sujud, saya tidak mau. Apalagi sekarang Adam sudah di dalam kubur. Kalau bahasa kita kasih tahu Allah, lebih baik kita musuhan sampai akhirat, lebih baik udah taubat. Cuman diperintahkan sujud sama Nabi Adam. Tapi kalau sujud sama Allah, sujud. Makanya kata ulama, ada makhluk yang lebih hina daripada Iblis. Siapa? Manusia yang nggak mau sujud. Kalau Iblis dia sujud sama Allah, nggak mau sama manusia, sama Adam, sama Nabi Adam. Tapi kalau sama Allah dia sujud. Kalau manusia diperintah sujud sama Allah, enggak. Makanya kata ulama, lebih hina daripada Iblis.
Makanya ketika ada manusia sakit datang kepada Nabi, mau masuk Islam tidak mau sholat ditolak. Kenapa? Ini orang lebih hina daripada iblis, dan dia menghina dan dirinya sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jaga sholat 5 waktu kita, jangan sampai menjadi orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan juga dijelaskan di zaman Nabi Musa ada perempuan yang berzina datang kepada Nabi Musa. Dia ngomong, ya hai Musa, inertakabtu dzanban 'aziman. Saya melakukan dosa yang sangat besar. Tolong minta sama Allah agar Allah mengampuni dosa saya. Nabi Musa ngomong, wahai perempuan, wahai fulana, kau ngelakuin dosa apa? Ada yang jawab, zanaitu, saya ini berzina. Wa walatu, kemudian hamil, saya melahirkan anak yang tidak bersalah, qataltu, aku bunuh ini anak. Ini penyakit zaman-zaman Nabi dulu, Pak. Allah kumpulkan jadi satu di zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Lut homoseksual, sekarang sudah banyak. Zaman Nabi Musa perempuan berzina, hamil, anaknya dibunuh, sekarang sudah banyak. Makanya kenapa maksiat makin banyak di Indonesia, ujian makin banyak karena banyak maksiatnya, karena banyak dosa yang dikerjakan sehingga rahmatnya Allah sehingga murkanya Allah turun dan akhirnya di mana-mana mendapatkan musibah. Akhirnya apa kata Nabi Musa? Ukhruji, kau keluar dari rumah, pergi. Kenapa? Karena jangan sampai nanti apinya Allah membakar rumahmu gara-gara perbuatanmu. Karena di zaman Nabi Musa orang yang berbuat maksiat itu langsung dibalas gas, apinya langsung di langit, tas hancur. Kalau zaman sekarang itu masih ada, mungkin klub-klub sini hancur kali ya, bar-bar sini hancur semua. Iya, judi-judi di sini hancur semua. Kalau hidupnya di zaman Nabi Musa, tapi alhamdulillah di zaman Nabi Muhammad masih ditutup, masih ditutup aibnya oleh Allah. Bahkan Allah tidak suka melihat orang yang membuka aib orang lain. Bahkan Allah mengiming-iming kita, barang siapa yang menutup aib saudaranya Allah tutup, barang siapa yang membuka Allah buka nanti kelak di akhirat. Kenapa? Allah tidak suka melihat orang yang membuka aib orang lain yang mana aib tersebut sudah ditutup oleh Allah. Dan Allah tidak suka kepada orang yang bangga atas aib yang dikerjakan oleh dia, karena aibnya sendiri sudah ditutup oleh Allah. Kenapa? Karena mandang Nabi Muhammad. Akhirnya singkat cerita, diusir sama Allah, Tuhan mengkasih hatinya hancur, nangisnya. Ditegur oleh Allah, wahai Musa, kenapa kau usir itu perempuan? Apa jawaban perempuan? Jawaban Nabi Musa, wahai Tuhanku, aku tidak pernah melihat orang sekeji, sehina kecuali perempuan tersebut aku melihatnya. Gak ada yang paling hina, yang paling jelek yang aku temui seumur hidupku kecuali dia. Apa jawaban Allah? Kau tahu gak Musa, ada orang yang lebih jelek lagi daripada itu. Pak, kalau kita jelek daripada dia, kita bisa lari ke Pangkalpinang. Kalau dicap jelek di Bangka, bisa lari ke Belitung atau ke Palembang atau ke Jawa atau ke Sumatera. Tapi kalau sudah dicap jelek di mata Allah, mau lari kemana? Mau berharap surga, surga miliknya Allah. Mau minta dijauhkan dari neraka, neraka miliknya Allah. Kita mau lari kemana pun kalau sudah dicap Allah jelek, mau kemana? Kita tidak enak. Nabi Musa tercengang, siapa wahai Tuhanku orang yang paling jelek di muka bumi ini? Saya baru tahu itu perempuan. Apa jawaban Allah? Ada lagi yang lebih jelek, lebih hina itu di mataku. Siapa mereka? Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Dan sholat tidak cukup dengan sholat saja kalau tidak diiringi dengan ilmunya Nabi Muhammad. Karena kalau hanya sholat saja tidak diiringi dengan ilmunya, sholat kita sia-sia. Karena berapa banyak maaf orang sholat itu hanya keturunan. Tahu sholat keturunan Pak? Sholat keturunan itu ketika orang salam assalamualaikum warahmatullah, telapak tangannya dibalik. Ditanya kenapa kamu macam itu? Entah Pak, kami macam ini. Bukan ngejelekin bapak kita, bukan. Tapi nggak ada penjelasan ini dari mana.
Ada lagi orang tasyahud at-tahiyyatul mubarakatuh. Ditanya, kau gerak ini gimana? Entah, aku nengok Pak kami macam nyala. Ada lagi sholat keturunan, bagaimana orang sebelum imamnya belum salam kedua, makmumnya lah salam duluan. Karena di dalam fikih, dalam syariat itu selesaikan dulu salamnya imam yang kedua baru makmum. Karena kalau makmum imamnya salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, kemudian makmumnya baru salam, dia belum selesai salam imam yang kedua, dia sudah salam duluan, salam yang pertama, itu namanya makruh. Makruh di dalam fikih itu menghilangkan pahala 27 derajat. Pahala berjamaahnya hilang karena sebab makruh. Terus bagaimana selesaikan salam imam yang kedua, baru makmum salam. Salam yang pertama, salam yang kedua. Tapi kalau imamnya assalamualaikum warahmatullah, makmumnya assalamualaikum warahmatullah, hilang pahala 27-nya. Kenapa tadi? Karena sholatnya keturunan atau ngikut tanpa didasari ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi orang sholat kayak dikejar tak. Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Sholat isya 30 detik. Rukuknya, sujudnya nggak ada tumaninah. Ada di zaman Nabi Muhammad sahabat Nabi namanya Hudzaifah al-Yamani. Siapa Hudzaifah al-Yamani? Sahabat Nabi yang ketika itu duduk di dalam masjid melihat orang lagi melaksanakan sholat tapi tidak ada tumaninah. Kalau dihitungnya tarawihnya 23 rakaat 7 menit, tumaninahnya tidak ada. Akhirnya ditanya oleh Hudzaifah al-Yamani, kau sholat ini berapa lama wahai bapak? Jawaban beliau, saya sholat ini sudah hampir 40 tahun. Apa jawaban sang bapak beliau Hudzaifah al-Yamani? Kata Hudzaifah al-Yamani, walau muta, bapak meninggal, kemudian meninggal keadaan bapak sholatnya masih macam ini baik, tidak ada perubahan, bapak meninggalnya keluar dari jalurnya Nabi Muhammad. Yang ngomong sahabat Nabi. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena tidak memenuhi ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sholat tidak cukup, sholat harus dengan sesuai ajaran Nabi dan disertai khusyuk, hadir hati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita cucunya Sayyidina Umar cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Urwah ibn Zubair binti Asma. Anaknya Sayyidah Asma, cucunya Sayyidina Abu Bakar, anaknya Zubair bin Awam. Yang bernama Urwah. Beliau kena penyakit kusta. Akhirnya dibawa ke dokter. Kata dokternya, wahai Urwah, ini kaki tidak bisa diobati lagi, harus dipotong kakimu. Apa jawaban beliau? Kalau memang sudah takdirnya Allah begitu, silakan dipotong. Akhirnya dibawa ke tempat operasi. Dikasih obatlah untuk menghilangkan kesadaran agar bisa dipotong kakinya beliau. Apa jawaban beliau? Engkau ngasih obat ini agar saya lupa dengan Allah. Wallahi demi Allah saya nggak mau. Lebih baik saya dipotong tanpa minum obat tersebut. Kenapa? Karena saya setiap detik tidak pernah lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya setiap detik ingat kepada Allah. Saya nggak mau minum obat ini. Terus bagaimana orang mau memotongnya? Sedangkan engkau dalam keadaan sadar, potong kaki saya ketika saya sholat. Di saat saya tasyahud akhir. Ketika saya tasyahud akhir, saya membayangkan ketika Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi berjumpa dengan Allah,
Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Allah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sampai itu diabadikan oleh Allah di dalam sholat. Ketika sholat tidak baca itu, sholat tidak sah. Nah, ketika itu engkau potong kakiku, itu sudah nggak sadar lagi aku dengan Allah langsung. Akhirnya bagaimana ketika tasyahud dipotong kakinya, beliau nggak sadar. Dan ada sahabat Nabi ketika lagi perang nancep panah di badannya. Bukan satu anak panah, kapan nyabutnya? Di saat sholat. Ketika sholat dicabut nggak ngerasa. Kalau kita kan beda, bagus. Banyak duit, timah naik, sawit naik, sholatnya khusyuk. Tapi kalau sudah timah turun, sawit turun, sholatnya nggak khusyuk. Subuh jadi 3 bisa, enggak, asar jadi 5 bisa, bahkan maghrib bisa jadi 6. Enggak, kenapa jadi? Karena banyak pikiran. Kalau ke sahabat dahulu, ketika beliau banyak harta, beliau nggak tenang. Kayak Nabi Muhammad, ketika nyimpen harta di rumah nggak tenang sholatnya. Selesai sholat langsung ke rumah, langsung bagikan hartanya. Akhirnya apa? Ketika selesai dipotong, dibopong pulang ke rumah, kakinya di hadapan beliau. Anaknya datang dua-duanya. Anaknya datang. Beliau punya anak 2, anaknya yang kecil datang. Orang pada ngejenguk beliau bertamu, berziarah. Iya, tapi menjenguk beliau lagi sakit. Anak yang kecil datang, ditanya mana anak yang gede, anak yang pertama, kakakmu mana? Nggak tahu. Dipanggil anaknya 3 kali, nggak ada jawaban. Apa jawab beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak saya kalau dipanggil langsung datang. Ini kalau sudah 3 kali dipanggil nggak ada datang, pasti ada masalah. Minta tolong orang yang ngejenguk, tolong cari di sekitar rumah saya, di mana anak saya. Didapati ternyata anaknya jatuh dari atas genteng, meninggal. Lihat bagaimana keadaan beliau. Apakah beliau marah atau kayak kita mengatakan Allah nggak adil? Kenapa hidupku ini sial terus? Kenapa hidupku ini banyak musibah, banyak bala? Kenapa hidupku sholat pada nama begini? Apakah itu jaminan orang yang beribadah? Apakah itu kualitasnya orang yang sholat? Lihat ini. Ya, Urwah bin Zubair. Beliau mengatakan apa? Ketika mendapat kabar anaknya meninggal sedangkan kakinya sudah dipotong, beliau mengatakan, ya Rabb, wahabdani rajulaini. Ya Allah, Engkau kasih aku 2 kaki. Fa'akhadha ahaduhuma fa'abqaita ukhra. Yang satunya Engkau ambil, yang satunya lagi Engkau sisahkan untukku. Ya Rabb, walaka syukru ala ma walakal hamdu ala ma akhadta walaka syukru ala ma abqaita. Maha suci bagimu wahai Tuhanku, yang mana Engkau mengambil satunya dariku dan menyisakan satunya untukku. Kemudian beliau mengatakan, ya Rabb, Engkau memberi aku 2 anak laki-laki. Engkau ambil yang besar dan Engkau sisakan satu yang kecil. Walakal hamdu ala ma akhadta walaka syukru ala ma abqaita. Segala puji bagimu yang mana Engkau telah memberi, meninggalkan, mengambil satu dariku, dan segala syukur untukmu Engkau menyisakan satu anak untukku. Tidak mengeluh, tidak marah dan sebagainya. Kenapa? Karena beliau melaksanakan sholat sesuai ajaran Nabi Muhammad. Dalilnya di Quran dijelaskan. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah, gerutu, suka marah, suka nggak nerima, hujan terus ngomel, panas terus ngomel, serbahnya ngeluh, sukanya ngeluh. Idza masahu syarru jazua, dikasih kesusahan, dikasih kesulitan, diuji dikit, gerutunya luar biasa. Wa idza masahul khairu manua, kalau dikasih kebaikan, dikasih rezeki pelit, lupa sama Allah. Tidak mau berbagi illal musallin, kecuali orang yang sholat. Sholatnya bagaimana? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu beserta rukun, syaratnya, rukunnya, khusyuknya,
tersebut kata Allah tidak akan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, jaga sholatnya kita. Yang kedua, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj, yang kedua yaitu ayataini min akhir suratil Baqarah, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Surat A ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ini ayat Allah turunkan berbarengan dengan sholat. Di dalam hadis dijelaskan orang yang baca ini fi lailatin, di malam hari, baik waktu maghrib, isya atau sebelum subuh dibaca oleh dia. Amanah Rasul sampai akhir ayatnya, sampai akhir ayat dibaca oleh dia. 2 ayat. Apa yang terjadi karena Nabi kafatahu, 2 ayat ini akan menjaga dia dari gangguan syaitan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat khusus untuk Nabi Muhammad beserta umatnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, yang Allah kasih untuk Nabi Muhammad beserta umat Nabi Muhammad, ghufranul dzunub, ampunan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, kecuali dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Kapan itu dikasih? Ketika malam Isra dan Mi'raj berbarengan sholat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebesar apapun dosanya kita, kata Allah, ya bani Adam, lau balagat dunubuka ananas sama. Kata Adam, kata Allahnya dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak Bani Adam, walaupun dosamu setinggi langit, banyak dosa yang kau kerjakan, summa astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku atas dosa yang engkau kerjakan, ghafartu laka, aku ampuni dosa. Di hadis yang lain, wala ubali, aku tidak mikir berapa banyak dosamu, aku ampunin. Ya bani Adam, wahai anak Bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi qadaya, ketika engkau mati berjumpa denganku membawa dosa yang sangat banyak, diibaratkan dosa yang begitu banyak sebesar bumi datang kepadaku membawa dosa seperti itu. Tsumma la tusyriku bi, ketika mati kau tidak syirik kepadaku, engkau tetap beriman kepadaku, la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan, aku datang kepadamu sebesar bumi juga ampunan untukmu. Dari sini mengajarkan sebesar apapun dosanya kita, minta ampun kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari malam ini yang pertama, jaga sholatnya kita. Dan sholat tidak cukup hanya keturunan saja, tapi harus dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan ilmu tidak cukup nyari di Google atau belajar di YouTube, tapi harus dengan guru yang mana guru tersebut sanadnya ilmunya nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau belajar kepada ulama, belajar kepada ulama terus sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadiah yang kedua, baca setiap malam 2 ayat tersebut, maka bapak dan ibu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bertobat, minta ampun kepada Allah, menyesal atas perbuatan kita dahulu. Adapun sisa-sisa sholat dulu yang pernah kita tinggalkan, kita qadha, kita minta maaf kepada Allah agar nanti mati kita berjumpa kepada Allah di bawah ampunan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati orang yang biasa meninggalkan sholat, kata para ulama, yurisu su'ul khotimah, akan menyebabkan matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata salah minta maaf, pada Allah Subhanahu wa ta'ala minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
akan memberikan banyak pelajaran kepada kita dan juga akan meningkatkan nilai keimanan kita dan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya acara doa, saya mohon sediaan dari Habib Ubaidillah untuk memimpin doa kepada Bapak Habib. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah untuk acara kita pada malam hari ini sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya nganggur bersama, kami mohon kepada para undangan jangan buluk-buluk